Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saitina Shelly Fibriantari dari kelas 11 MIPA 1, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Ilmu Medan dan Kompas. Nah, yang pertama ilmu medan. Nah, peta. Peta adalah gambaran tentang bumi di atas bidang datar yang bersifat selektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, peta ini ada berbagai macam, saya sebutkan beberapa. Yang pertama ada peta geografik, menyajikan gambaran proyeksi dari seluruh permukaan fisik bumi, sebagai contoh atlas dan globe. Yang kedua ada peta topografik. Nah, peta ini menyajikan gambaran proyeksi dari sebagian permukaan fisik bumi yang dilengkapi informasi-informasi lain, seperti nilai ketinggian, garis kontur. Nah, sebagai contoh ada peta gunung dan peta sojol. Yang ketiga, ada peta teknik. Peta ini menyajikan gambaran proyeksi, gambaran fisik bumi untuk menunjang kebutuhan teknik tertentu. Sebagai contoh, ada peta teknik jalan raya. Yang keempat, ada peta tematik. Nah, peta ini menyajikan data dan informasi yang mempunyai tema atau topik tertentu sehubungan dengan kedudukan geografinya. Sebagai contoh ada peta kepadatan penduduk di Indonesia. Selain empat tadi masih banyak loh jenis-jenis peta yang lain, seperti peta yang berbentuk kolom-kolom, peta kontur, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada komponen peta. Komponen peta yang pertama adalah judul. Judul ini mencangkup isi peta, wilayah apa yang digambarkan dalam peta. Yang kedua ada skala. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Lalu ada orientasi. Orientasi ini menunjukkan arah utara, timur, selatan, barat. Lalu ada simbol, ada garis astronomi yang dibedakan menjadi dua, garis lintang dan garis bujur. Ada inset, bagian peta yang diperjelas. Lalu ada tahun pembuatan, tentunya ini menunjukkan kapan peta dibuat. Lalu ada legenda, berisi keterangan simbol-simbol. Lalu ada lettering, dan juga ada sumber. Saya juga menyantumkan contoh di sini. Sudah dipanah, ada judul, inset, penunjuk arah, simbol, legenda, sumber peta, tahun pembuatan, dan detail-detail lainnya di bawah. Oke, nah kita sekarang masuk ke membaca peta topografi. Nah, dalam membaca peta, terutama topografi, kita mengenal istilah orientasi peta dan orientasi medan. Nah, orientasi peta adalah menentukan suatu posisi di dalam peta sesuai koordinat dan menunjukkan batas dalam peta. Maksudnya seperti ini. Misal ada titik A di dalam peta. Dalam peta, batas utaranya adalah pemukiman, batas timurnya pemukiman, batas baratnya jalan, batas timurnya sawah. Jadi, keadaan atau orientasi peta dituliskan berdasarkan yang ada di dalam peta. Lalu ada orientasi medan. Orientasi medan adalah kegiatan untuk mengenali medan di sekitar kita dengan cara menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya. Jadi gini, biasanya kita setelah melakukan orientasi peta, titik A di sini, kita lalu menuju ke lokasi yang sebenarnya. Setelah kita sampai di lokasi yang sebenarnya, lalu kita menentukan orientasi medan. Ternyata utaranya tuh ini, ternyata selatannya tuh ini. Karena pembuatan peta itu misal ada di tahun 1999, sedangkan sekarang 2020, mungkin petanya masih layak ya. Namun kan mungkin ada beberapa bangunan atau hal baru yang dibangun di sekitar titik itu. Jadi, orientasi medan ini tentunya untuk memperjelas juga. Untuk membaca peta topografi, kita membutuhkan alat-alat. Nah, alat yang pertama adalah petanya sendiri, karena kita akan membaca petanya. Yang kedua ada protaktor, yang ketiga ada kompas, dan yang keempat ada alat tulis. Nah, di sini, ini contoh protaktor, dan ini contoh kompas. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, cara menggunakan protaktor membaca titik koordinat geografis. Nah, dalam menggunakan protaktor, langkah pertama adalah sesuaikan skala peta dengan skala dari protaktor. Skala peta kan ada bermacam-macam, ada 1:2.500, 1:500.000, 1:2.500, dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan skala yang ada di peta dengan skala di protaktor. Lalu yang kedua, kita letakkan titik pusat protaktor dengan titik koordinat yang akan kita cari. Titik A, kita letakkan
pusat protractornya. Lalu setelah pas, kita mencari jarak interval ke garis lintang dan garis bujur dari titik koordinatnya tadi. Seperti itu. Lalu, slide berikutnya, kita membahas materi kompas. Nah, kompas, pengertian. Kompas merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam penentuan sebuah arah, timur, selatan, barat, utara. Lalu fungsi dan manfaatnya, fungsi utamanya tentu untuk menuju arah angin, terutama utara dan selatan, karena itu magnetis bumi. Untuk yang lain seperti mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, dan mempermudah perhitungan dan pembacaan peta, seperti itu. Nah, jenis-jenis kompas. Jenis-jenis kompas ini ada berbagai macam. Nah, yang pertama adalah kompas analog. Nah, kompas analog ini kompas sederhana yang pemakaiannya harus datar, karena kalau tidak datar, jarumnya itu akan terus berubah. Yang kedua ada kompas silva. Lalu ada solid state. Kompas solid state ini bisa di handphone untuk yang ada kompasnya. Lalu ada kompas bidik. Kenapa sih namanya bidik? Karena penggunaannya di bidik. Lalu ada kompas digital. Ini sudah langsung ya. Jadi langsung begitu diarahkan, tap, langsung udah tahu derajatnya, arahnya. Lalu ada kompas astronomi. Kompas astronomi ini biasanya digunakan para orang-orang, para peneliti untuk menjelajah kutub utara, seperti itu. Lalu kita ke slide berikutnya, detail kompas bidik. Nah, ini dia gambar dari kompas bidik. Bagian-bagian kompas bidik. Yang pertama, kita lihat ada dial. Dial ini permukaan di mana tertera angka, huruf seperti jam. Seperti itu, jadi ada angka-angkanya. Lalu yang kedua ada visir. Visir ya, visir itu membidik sasaran. Lalu ada kaca pembesar, loop, untuk membidik. Lalu ada jam penunjuk, ada tutup dial ini, yang ini tutup dial. Lalu ada alat penggantung di sini. Nah, alat penggantung ini untuk ibu jari sewaktu membidik, seperti itu. Kita ke slide berikutnya. Cara penggunaan. Nah, cara penggunaannya tentunya tidak asal ya. Yang pertama kita lakukan adalah letakkan kompas di atas permukaan datar. Tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Selanjutnya, bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Lalu, apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Langkah berikutnya, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah 30 derajat sebelum menuju sasaran. Tetapkan dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Lalu, cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda yang lain, di antara yang ada di sekitarnya, sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Nah, sebelum bergerak menuju sasaran bidik, sasaran yang selanjutnya, tetapkan pula sasaran back azimuth atau sasaran balik atau back reading, agar kita, misal kalau kita jalan tersesat, kita bisa kembali ke titik yang tadi. Nah, kalau pas di bidik derajatnya, sudutnya kurang dari 180, back azimuthnya ditambah 180. Jadi kalau misal, pas dibidik 30 derajat, berarti ditambah 180 menjadi 210, seperti itu. Kalau pas di bidik kok lebih dari 180, misalnya 240, sasaran baliknya atau back azimuthnya dikurang 180, jadi 60 derajat gitu. Selanjutnya, oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, tetap sehat dan tetap semangat. Thank you.